أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رافع يا معيد يا مضل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور أنت جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واستر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائما حياتنا الى الخير قربنا عن الشر بعيدا والقربى رجاؤنا اخيرا الى المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان.
رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Bapak Ibu jamaah berjuang syukur kepada Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita di bawah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Setelah kita menikmatikan, semoga nikmat yang luar biasa ini kita syukur dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita sampai hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya yang kita menantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah berjuang kepada Allah, mari kita dengarkan cerita hadis yang masyhur di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Samadakar rajul yutiru safara asgata abara yaqutu yadayhi ila samai ya Rabbi famat'ahu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa anna yastajabu li dzalika. Rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah perintahkan kaum mukminin dengan perkara yang dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara mereka yang di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian dia menyebutkan tentang seorang lelaki yang lama bepergian dengan keadaannya yang kusut dan berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit sembari berdoa, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan harta yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan dalam keadaan seperti itu? Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin untuk selalu apa yang kita makan, kita minum, yang kita pakai itu berstatus halal. Labelnya label halal. Sehingga supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang muda yang dikisahkan dia berdoa sampai nangis gitu ya. Bagaimana doanya dikabulkan sementara yang dia makan sesuatu yang haram, yang dia pakai, yang dia minum sesuatu yang haram. Maka salah satu perkara yang kita hindari supaya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah hindari jangan sampai kita makan dan memberikan rezeki kepada keluarga kita sesuatu yang haram. Jadi satu hal yang harus kita perhatikan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yukallimullah yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zalim wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Rawahu Muslim. Al-ail sama dengan al-faqir. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada tiga golongan
orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dia tidak mau menyucikan mereka dan dia tidak mau melihatnya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama adalah Syekhul Zalim. Syekh itu panggilan orang sepuh ya. Ketika kita panggilan, tapi ketika Syekh itu yang memberi lakop kepada orang yang berilmu, maka dia memiliki syarat. Syaratnya kalau Syekh itu hafal sekian ribu hadis, hafal Quran, tapi kalau hadratus Syekh itu sudah 10.000 lebih hadis yang beliau hafal, maka tingkatannya lebih tinggi yang hadratus Syekh itu. Seperti penemu ulama seperti hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu hadratus Syekh sebutannya di kalangan orang-orang yang berilmu itu. Dan kalau di sini adalah Syekhul Zalim, yaitu seorang orang tua atau kakek yang berzina. Kemudian wa malikul kadzabun, raja yang pendusta. Ya, terus tua main. Ya, nah. Kemudian bukan kemudian mau mulai. Ini yang dilakukan oleh hadis ini adalah Syekhul Zalim, orang tua yang suka berzina. Kemudian wa malikul kadzab, raja yang pendusta. Nah, jadi pemimpin yang antara yang dia sampaikan ketika kampanye dan kenyataannya beda. Pencitraan tidak seperti kenyataannya. Dia dapat umum, dia ngomong A, tapi kenyataannya beda. Dia berdusta. Nah, dan orang fakir atau miskin yang sombong. Miskin sombong. Ancamannya apa? Yaitu Allah tidak akan mengajak bicara pada hari kiamat, tidak mau mensucikan dan tidak juga mau melihat ketiga orang kelompok tadi. Nauzubillahin. Coba nek wong sugih kemaki sombong, berarti nek sugih sombong ora penting. Wis miskin fakir sombong. Nah, ini Allah tidak akan melihat kelompok mereka di hari kiamat. Subhanallah. Akhadha Rasulullah SAW biyadil faqala khalaqal turab yawma sabti wa khalaqa fiha al-jibal yawma ahad wa khalaqa asy-syajara yawma isnain wa khalaqa al-makruha yawma thulatsa'i wa khalaqa an-nura yawma al-arba'a wa bassa fiha ad-dawaba yawma al-khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da 'asri min yawm al-jum'ah fi akhir khalqi fi akhir sa'ati dan nahari fima baina asli ila al-lail. Rawahu Muslim. Al-Qur'an berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku lalu bersabda, Allah menciptakan tanah atau bumi itu pada hari Sabtu. Allah menciptakan di dalamnya gunung-gunung pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin, dan Dia ciptakan hal yang tidak Dia senangi pada hari Selasa, dan ciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menebarkan binatang-binatang pada hari Kamis, dan Dia menciptakan Adam setelah asar pada hari Jumat sebagai ciptaan terakhir pada saat terakhir dari waktu siang, yaitu antara asar menuju malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Allah, jadi ini ciptaan saat-saat di mana Allah ciptakan alam semesta seisinya. Setelah alam isinya diciptakan, baru kemudian siapa? Nabi Adam. Maka dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi ketika Allah ciptakan semua alam semesta seisinya itu, baru Nabi Adam ciptakan. Kemudian Nabi Adam diajari oleh Allah, wa 'allama Adam asma'a, nama-nama di semua yang beliau ciptakan itu. Ini namanya pohon
pohon mangga ini namanya buah mangga, ini durian. Itu Allah ajarkan. Yang itu tidak diajarkan kepada makhluk lain, malaikat utama. Kemudian malaikat protes. Nah, dalam ayat berikutnya itu. Maka inilah kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya. Malaikat itu punya akal loh. Ya, malaikat punya akal loh malaikat. Malaikat itu punya akal. Manusia juga dibekali oleh Allah akal, tapi ada pikirannya. Kalau malaikat itu bedanya, akal malaikat itu statis. Apa statis itu? Ya wis pakem. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Dia nggak bisa meniup sangkakala. Karena settingnya dari Allah ya begitu. Itu bedanya akal malaikat dengan akal manusia. Kalau manusia akalnya dinamis, maka Allah berikan ilmu. Karena akalnya dinamis, Allah berikan ilmu kepada manusia. Maka ketika manusia itu pinter, ya kadang masih pinterin, sehingga Allah akan berikan ilmu kepada manusia. Ketika manusia melihat ada burung terbang, maka dengan kecerdasan otak manusia dia menciptakan benda yang besar terbang yang namanya pesawat, helikopter dan macam-macamnya. Itu kelebihan akal manusia dan akal malaikat, itu dinamis. Maka ketika manusia itu baik, ya dia kadar kekuatan kerohanian dan derajatnya melebihi malaikat. Tapi ketika manusia dalam kondisi titik nadir yang jahat, dia kedudukannya lebih buruk daripada binatang. Ketika tidak bisa mengendalikan. Wa Nabi Sulaiman Khalid bin Al-Walid qala laqad ta'afi yadi yawma mu'tahu tis'atu asbaqin. Sekali aja. Wa an Amri al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hakama al-hakim fastahada summa asaba falahu ajrani wa idza hakama ijtahada wa ahtau falahu ajrun. Muttafaqun alaih. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim memutuskan satu perkara lalu ia beristihad, kemudian istihadnya benar, maka baginya 2 pahala, falahu ajrani. Dan apabila ia memutuskan satu perkara lalu ia beristihad, kemudian istihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Nah, itu ketika seorang hakim atau usaha hakim lah misalnya, dengan ada satu kasus masalah yang tidak ada di dalam apa? Al-Quran dan hadis, karena itu ada di situ. Maka langkah ketiga adalah dengan memakai akal kita dengan cara apa? Beristihad. Nah, ketika kita beristihad memutuskan satu perkara dengan ilmu yang kita miliki, dan istihad kita itu ketika memutuskan perkara tersebut benar, maka kita mendapatkan pahala 2 pahala kebenaran kita dan pahala istihad yang kita lakukan itu. Ini ada kasus di lapangan dan bla bla bla. Wah, ini boleh dalil, ternyata nggak ada di hadisnya. Dan dengan berinisiatif istihad dengan keilmuan, dengan pengalaman, pengetahuan, dia benar ternyata, maka harus 2 pahala. Tapi ketika ya dengan istihadkan, ya dengan putuskan itu salah, ya ternyata salah, ini sudah beristihad, ya maka dia mendapat 1 pahala. Pahala 1 itu apa? Istihad panjenengan, nah, meskipun salah. Nah ini, tapi syaratnya, memang syaratnya berlaku memutuskan hukum itu adalah dengan keilmuan dan kapasitas yang kita miliki dengan baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-thumma min qahin jahannam fabriha bil ma'i. Aisyah sudah berkata,
Nabi SAW bersabda, demam itu berasal dari limpahan atau sebaran neraka jahanam. Maka dinginkanlah dengan air. Fakut riduha bil ma'i. Maka kalau demam itu kan dikompres. Ternyata ada hadisnya. Kompres hangat atau kompres baju es dengan dingin tadi itu. Wa anha radhiyallahu Nabi sallallahu man mata wa alaihi shaumun sam'anhu waliyuhu muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu wa Nabi sallallahu bersabda, barang siapa yang meninggal dan ia memiliki utang puasa, hendaklah walinya yang melakukan atau membayar puasa untuknya. Hadis muttafaq alaih. Pendapat ini dibolehkan seorang yang menggantikan puasa ahli atau keluarga yang meninggal dunia untuk ahli warisnya. Kalau tidak punya ahli waris bagaimana Pak? Ya keluarganya layakan itu. Ini dibolehkannya seorang ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, ada Ramadan misalnya gitu ya, dia masih punya atau Ramadan ahli waris ini yang meninggal, dia lupa nyaur utang puasanya ketika apa? Masih hidup. Kemudian keinginan keluarganya, bapak saya atau ibu saya punya utang puasa, maka ahli warisnya berhak boleh untuk menggantikan puasa orang keluarganya itu yang sudah meninggal dunia. Dan terakhir, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasi la fala ya'sihi. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah nazar itu. Dan barang siapa yang bernazar untuk berdurhaka kepada Allah, maka janganlah durhaka kepada Allah. Hadis Al-Bukhari. Hadis ini jelas ketika kita punya nazarnya baik maka wajib naikkan, tapi kalau nazarnya tidak baik tidak wajib, karena itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umum syarat Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak atau tokek, dan beliau bersabda, alasannya adalah dahulu tokek atau cicak itu meniup-niup api saat semakin meniup-niup api agar semakin berkobar saat Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Siapa yang bakar itu? Raja Namrud. Raja Namrud. Jadi tokek gitu. Bahkan dalam filosofi praktisi orang-orang yang punya indera keenam itu, ternyata jin itu bisa menyelinap berwujud dengan tokek itu atau cicak. Maka tokek duduk itu, nah rasanya tadi apa? Karena ketika Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, tokek itu meniup dan apinya semakin besar. Ini itu alasannya. Yang terakhir, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh cicak tokek dengan satu pukulan, maka baginya sekian kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dengan 2 pukulan, maka baginya sekian kebaikan, lebih sedikit dari yang pertama. Dan jika membunuhnya dengan 3 pukulan, maka baginya sekian kebaikan. Ini lebih kecil ketika sekali mati dengan 2 kali mati, apalagi digebuk betul lebih sedikit pahalanya. Dalam ayat lain, barang siapa membunuh cicak atau tokek dengan 1 pukulan, maka tuliskan punya 100 kebaikan. Membunuhnya dengan 2 pukulan, maka baginya lebih sedikit dari yang pertama. Dan jika membunuhnya dengan 3 pukulan, maka baginya lebih sedikit dari yang kedua. Ini riwayat Muslim. Demikian bagus, sudah bermanfaat yang perlu kita bahas tadi, sehingga
dapat keilmuan kita semakin baik dan semakin baik dari waktu ke waktu untuk menambah keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan maaf tidak sesuatu mustaqim, kalau ada dari Allah kesalahannya dari kebenaran saya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Takwin.